Nabi punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'in. Sahabat Nabi yang paling pintar termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan ilmunya yang paling pintar pada saat itu namanya Muhammad bin Ali. Ini Pak cerita kayak mana sholat, kayak mana ini. Itu paling pintar Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali punya murid yang paling pintar jadi ulama namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha punya murid namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid punya murid namanya Abu Udail al-Allab. Abu Udail al-Allab punya murid namanya Ibrahim an-Nadham. Ibrahim an-Nadham punya murid namanya Imam Abu Hasim al-Jubai. Abu Hasim al-Jubai punya murid namanya Imam Abu Ali al-Jubai. Abu Ali al-Jubai punya murid namanya Imam Abul Hasan Ali al-Ash'ari. Abul Hasan punya murid namanya Imam Abdullah al-Bahili. Abdullah al-Bahili punya murid namanya Imam Abu Bakar al-Baqillani. Abu Bakar al-Baqillani punya murid namanya Imam Abdul Malik al-Haramain az-Zuwaini, atau dikenal dengan Imamil Haramain, yang menulis kitab namanya Lataiful Isarah. Beliau punya murid namanya Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, atau kita kenal dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali punya murid namanya Imam Abdul Karim As-Sahrastani. Abdul Karim As-Sahrastani punya murid ulama namanya Imam Abduddin Al-Izi. Punya murid namanya Imam Abdullah As-Sanusi. Abdullah As-Sanusi punya murid namanya Imam Ibrahim Al-Baizuri. Ibrahim Al-Baizuri punya murid namanya Imam Ahmad Dasuki. Ahmad Dasuki punya murid namanya Imam Ahmad Zaini Dahlan. Imam Ahmad Zaini Dahlan kemudian punya murid, di antara muridnya ada Syekh Mahfud At-Tirmasi. Barulah ke Indonesia, tapi itu pun masih di sana. Syekh Mahfud At-Tirmasi punya murid Hadratus Syekh Kiai Haji Asyim Asy'ari, mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU tahun 1926 Masehi. Kemudian ada muridnya dari Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian ada juga Imam Ahmad Khotib Al-Minkabawi, ya Pak ya. Imam Ahmad Khotib Al-Minkabawi punya murid, ada muridnya namanya Muhammad Darwis. Muhammad Darwis berubah nama menjadi Ahmad Dahlan, dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi. Ada juga yang belajar ke sana dari ulama-ulama besar. Tuan Arsyad Talib Lubis mendirikan kemudian organisasi Al-Wasliyah pada tahun 1930 Masehi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita ini jauh jaraknya dari Nabi, tapi hebatnya kita dekat dengan Al-Quran, sebagaimana orang yang tinggal di Madinah dekat dengan Al-Quran. Itu yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada Nabi, kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, saya pun masih terasa bahwa Ketua BKM sudah mendahului kita. Saya dapat kabar itu saya di luar kota, tapi luar biasa Allah sudah menyelesaikan urusan-urusan di bulan suci Ramadan, dibersihkan semuanya, kemudian menghadap kepada Allah, insya Allah husnul khotimah. Nanti di akhir pengajian kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik untuk beliau. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hidup yang kemarin masih bisa tertawa, yang kemarin masih kuat untuk berjalan, yang kemarin masih tegak untuk berdiri, yang kemarin masih punya rencana besar, akan tetapi ketika kehidupan itu sudah selesai janjinya, maka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu. Tiada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerendah diusung. Rupanya kita ini Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tiba waktunya tak ada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara. Kenapa? Karena nanti yang akan dilihat nanti hanyalah amal kita di hadapan Allah. Hari ini kita masih bebas memilih, mau pilih sholat atau enggak sholat, pilih Pak. Mau Bapak menjaga hubungan persaudaraan atau tidak, silakan. Mau baca Quran atau enggak masalah, silakan. Silakan pilih. Tapi akan ada satu masa Allah akan tunjukkan kekuasaannya. Itulah sesudah kehidupan dunia ini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Hari itu jangankan manusia yang kecil, itu malaikat saja tidak akan berkata kecuali Allah yang mengizinkan berkata. Nampaklah bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan yang lalu sudah berlalu. Insya Allah kalau enggak kiamat Pak, tahun depan Ramadan pasti datang lagi. Betul? Kalau enggak kiamat, Ramadan tahun depan pasti datang lagi. Tapi persoalannya kita sampai atau tidak, nah itu yang menjadi masalah Pak. Ada yang sudah mulai ada tanda-tanda sehingga wah payahlah sampai Ustaz. Kenapa? Aku udah mulai batuk-batuk, agak-agak sesak napas ini Pak Ustaz. Mak udah ragu dia Pak, sampai apa enggak tahun depan. Ada yang mulai asam urat kumat, asam lambung kumat, asam semua badannya ya kan Pak. Udah mulai ragu dia kalau dia sampai apa enggak di tahun depan. Tapi paling tidak tentunya ada pendidikan berharga yang ditanamkan Ramadan kemarin Pak. Kalau kita amalkan, insya Allah bahagia kita di dunia dan bahagia kita di akhirat. Apa yang pertama diajarkan di bulan Ramadan? Ternyata di bulan suci Ramadan yang lalu kita dididik menjadi seorang hamba yang istiqomah. Istiqomah itu berat ya Pak ya. Beramal mudah. Siap ceramah nih, bisa nanti pagi-pagi ibu-ibu, bapak-bapak sholat duha 8 rakaat. Tapi belum tentu bisa Ada orang Ustadz, aku kemarin tuh Ustadz gitu dengarkan ceramah, langsung sholat tahajud aku malamnya Ustadz, aku bantai 12 rakaat. Mantap kali. Iya Pak Ustadz, cuman subuhnya lewat.
Rupanya Pak, dia sholat, habis itu tidur subuh Wah, ternyata sulit untuk istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kata Allah, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah. Kalau kami susah, Allah yang akan mengelapangkan kami. Kalau kami mau minta tolongnya sama Allah. Kalau kami mau beribadah, ibadahnya kepada Allah. Kalau kami minta perlindungan, mintanya sama Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun dan berkata, jangan kau takut, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena di sana ada Allah siapkan surga dengan segala kenikmatannya. Maka Pak, kalau cerita bagaimana sakitnya dicabut nyawa, wih, itu luar biasa Pak ya. Dikeluarkan ruh dari jasad ini sakitnya luar biasa. Tapi karena dia tahu bahwa nanti ada surga yang nantinya, senyum dia waktu meninggal itu. Ada orang gitu kan Pak? Makanya istiqomah. Ramadan mendidik kita menjadi orang yang istiqomah. Makanya kita selalu bangun, kemudian sahur, ya kan Pak kan? Kemudian besoknya kita puasa. Puasanya tetap dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu terus kita lakukan. Kemudian di dalamnya kita isi dengan ibadah-ibadah. Selama sebulan itu kita istiqomah dengan ibadah. Kalau keluar dari bulan itu tetap istiqomah. Ini pelajaran yang sangat penting Pak. Apa amalan Ustaz misalnya di bulan Ramadan? Sedekah. Ya kan Pak? Beri apa namanya? Memberi buka puasa orang yang sedang berpuasa. Ustaz, sekarang Ustaz udah susah cari orang puasa. Kalau kemarin bulan puasa, iyalah Ustaz, minimal sedekahnya nggak hilang, tetap istiqomah. Kuniatkan aku setiap hari Jumat akan sedekah. Kuniatkan aku setiap subuh akan sedekah. Begitulah caranya, insya Allah istiqomah. Apalagi pelajaran yang dididik di bulan Ramadan yang wajib kita lakukan di sesudah Ramadan. Sabar. Ramadan Pak mendidik kita sabar. Kita lihat kemarin kita berpuasa. Pada saat berpuasa itu sebenarnya di depan kita semuanya halal Pak. Minuman halal, makanan halal. Ya, semua yang halal-halal kita tunda Pak, kita tahan. Bahkan pada saat itu kalaupun kita pengantin baru, cinta lagi bergejolak, ya kan? Saat itu melihat pasangan luar biasa pakai melihat surga, namanya pengantin baru. Gitu melihat, wah luar biasa, halal itu. Akan tetapi karena belum tiba waktunya tak boleh. Maka kemudian dia katakan, memang aku sangat mencintaimu, memang aku sangat merindukanmu, apalagi kita pengantin baru. Tapi karena belum tiba waktu berbuka, nggak boleh dekat-dekat kali untuk memancing hawa nafsu. Maka pada saat itu dia tahan, walaupun pada saat sudah berbuka Allahu a'lam apa yang terjadi, ya kan Pak? Maka itu menunjukkan kita tuh harus sabar. Ramadan juga mendidik kita wal kadhiminal ghaid, bukan sekedar sabar terhadap sesuatu, tapi memang hal yang paling kecil pun dia harus sabar. Wal kadhiminal ghaid, mampu menahan amarah. Jadi kalau marah itu la taghdab, kata Nabi, jangan kau marah. Itu marah yang kelihatan. Bapak merepet-merepet, itulah yang dimaksud tuh. Bapak nanti banting pintu, itulah yang dimaksud tuh. Tapi al-ghaid, marah yang tidak kelihatan. Ada orang marah Pak, tapi kita nggak tahu dia marah. Ada orang tersinggung, tapi kita nggak tahu dia tersinggung. Ada. Kita ngomong dia senyum aja dalam hatinya. Oh memang mulut mulancip kali, gue tengok ya. Maka saat itu dia tersinggung. Itu pun nggak boleh.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu sudah berdarah ini dilempar batu Pak, pecah pelipis ini. Kemudian pada saat itu Nabi tersungkur di Taif itu. Nabi tak bisa bangkit mengangkat kakinya, tapi Nabi bisa mengangkat tangannya. Nabi berdoa dengan lumuran darah itu Pak. Rabbi ilaika ashku du'afa quwati. Ya Allah, hanya kepadamu kuadukan kelemahanku. Bukankah langsung datang malaikat menyambut doa itu Pak? Apa kata malaikat? Muhammad, kau kalau mau akan kami angkat itu bukit, kami timpa orang ini yang melemparmu rata dengan tanah. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka belum tahu. Kenapa Pak? Karena ternyata bukan cuma di fisiknya, tapi Nabi sabar di dalam hati yang terdalamnya. Itu Pak, kita dididik di bulan puasa. Maka ada orang bilang, Ustadz, senang kali aku bulan puasa nih. Kenapa? Suamiku biasanya marah-marah, tapi sekarang udah nggak marah-marah. Itu pendidikan puasa Pak, harus kita bawa. Apalagi wal afina anin nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Minta maaf itu mudah, tapi memaafkan itu sulit. Makanya dikatakan, kalaulah pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Rupanya Pak, kalau hati ini yang tergores sulit memaafkan orang, tapi Ramadan mendidik kita menjadi orang bahagia. Kenapa? Karena tidak punya rasa dendam di dalam hati kepada saudara-saudara kita. Itu pun harus kita amalkan di luar Ramadan. Apalagi pendidikan yang menarik yang diajarkan pada kita di bulan suci Ramadan. Ternyata Pak, Ramadan mendekatkan kita dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kita diingatkan kembali dengan sejarah turun Quran itu Pak. Bahkan kalau di Indonesia ada istilah nuzulul Quran khusus ini. Waktu itu diperingati, oh ini peringatan turunnya Quran. Ada orang nanya, Ustaz, kenapa harus diperingati turunnya Quran itu Ustaz? Supaya anak-anak generasi kita tidak lupa dengan sejarah bagaimana kejadian sebelum turunnya Al-Quran. Ada orang bilang, Pak, dulu jahiliyah, tapi dia nggak tahu jahiliyah itu kayak mana. Ini contohnya, sebelum turun Quran ada imperium besar Persia, ada Romawi. Ini jahiliyahnya luar biasa. Yang satu hukumnya nggak jelas, yang satu peribadatannya nggak jelas. Ada pula bangsa Arab yang saat itu luar biasa jahiliyahnya karena mereka biasa menikahi mamak tirinya, mereka perbudakan merajalela, mereka saat itu tidak menghargai nyawa-nyawa orang yang berkasta rendah. Mereka pada saat itu mengumpulkan saudara kandung dinikahi disimpan di satu kamar atau di satu rumah. Mereka pada saat itu melakukan perzinahan, mabuk, sampai batu pohon disembahnya menjadi Tuhannya. Lengkap jahiliyahnya Pak. Saat itulah diturunkan Al-Quran. Karena waktu itu kalau meninggal bapak tuh, istrinya rupanya banyak, ada 7 istrinya. Gitu meninggal bapak itu tadi Pak, maka pada saat itu anak-anak lajangnya bilang, oh mama kita masih cantik, untuk kau 2 ya, untuk aku 2 ya. Itu jahiliyah nggak Pak? Hah? Turun ayat Quran, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf, wala tankihu ma nakaha abaukum. Haram, diharamkan untukmu menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah kandungmu selama-lamanya, kecuali kejadian di masa lalu. 2 kakak beradik datang ke satu kampung, rupanya cantik adiknya, cantik kakaknya, cantik ini. Oh Pak, aku nikahi 3 anak bapak sekaligus ya Pak ya, karena aku jatuh cinta sama 3-tiganya. Al-Quran kemudian melarang itu. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Haram hukumnya menikahi 2 kakak beradik sekaligus, kecuali kejadian di masa lalu.
Gitu di antara mereka ketika anak laki-laki jadi kebanggaan, anak perempuan dianggapnya jadi musibah bagi mereka. Maka pada saat itu Al-Quran turun bercerita warisan. Bagaimana hak laki-laki, bagaimana hak perempuan. Di saat mereka nggak tahu tanggung jawabnya antara suami dan istri. Al-Quran bercerita tentang itu. Di saat mereka pada saat itu nggak tahu Tuhannya siapa, Al-Quran menuntun mereka kepada Tuhan yang sebenarnya. Itulah Pak, pada saat itu peristiwa Al-Quran diturunkan. Sehingga Al-Quran benar-benar merubah adat istiadat kebiasaan orang-orang jahiliyah itu. Makanya Pak, kita bangga Al-Quran ini didekatkan kembali dengan kita. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kita dengan Mekah itu jauh apa enggak? Mekah Madinah ke Indonesia ini jauh? Ke Sukamaju ini Pak jauh? Oh lebih jauh lagi ya. Jadi Mekah Madinah itu jauh. 8 jam, 9 jam ya Pak, naik pesawat Pak ya. Ke sana jauh. Coba saya tanya lagi, kita dengan Nabi jaraknya jauh apa enggak Pak? Ada orang kalau ditanya sedikit sok paten. Kau belajar sama siapa? Aku langsung belajar dari Nabi. Lancip. Iya, aku nggak mau Ustaz pakai ulama, Syafi'i, Maliki. Loh, kok kayak gitu pula Pak? Aku langsung dari Nabi. Aku tanya Bapak tuh, Bapak kapan jumpa sama Nabi? Jarak kita dengan Nabi itu jauh. Maka kita harus belajar pada ulama. Nabi punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'in. Sahabat Nabi yang paling pintar termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan ilmunya yang paling pintar pada saat itu namanya Muhammad bin Ali. Ini Pak cerita kayak mana sholat, kayak mana ini. Itu paling pintar Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali punya murid yang paling pintar jadi ulama namanya Wasil bin Atok. Wasil bin Atok punya murid namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid punya murid namanya Abu Udail al-Allab. Abu Udail al-Allab punya murid namanya Ibrahim an-Nadham. Ibrahim an-Nadham punya murid namanya Imam Abu Hasim al-Jubai. Abu Hasim al-Jubai punya murid namanya Imam Abu Ali al-Jubai. Abu Ali al-Jubai punya murid namanya Imam Abul Hasan Ali al-Ash'ari. Abul Hasan punya murid namanya Imam Abdullah al-Bahili. Abdullah al-Bahili punya murid namanya Imam Abu Bakar al-Baqillani. Abu Bakar al-Baqillani punya murid namanya Imam Abdul Malik al-Haramain az-Zuwaini atau dikenal dengan Imamil Haramain yang menulis kitab namanya Lataiful Isyarah. Beliau punya murid namanya Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali atau kita kenal dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali punya murid namanya Imam Abdul Karim As-Sahrastani. Abdul Karim As-Sahrastani punya murid ulama namanya Imam Abduddin Al-Izi. Punya murid namanya Imam Abdullah As-Sanusi. Abdullah As-Sanusi punya murid namanya Imam Ibrahim Al-Baizuri. Ibrahim Al-Baizuri punya murid namanya Imam Ahmad Dasuki. Ahmad Dasuki punya murid namanya Imam Ahmad Zaini Dahlan. Imam Ahmad Zaini Dahlan kemudian punya murid, di antara muridnya ada Syekh Mahfud At-Tirmasi. Barulah ke Indonesia tuh Pak, tapi itu pun masih di sana. Syekh Mahfud At-Tirmasi punya murid Hadratus Syekh Kiai Haji Asyim As'ari, mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU tahun 1926 Masehi. Kemudian ada muridnya dari Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian ada juga Imam Ahmad Khotib Al-Minkabawi ya Pak ya. Imam Ahmad Khotib Al-Minkabawi punya murid, ada muridnya namanya Muhammad Darwis. Muhammad Darwis berubah nama menjadi Ahmad Dahlan, dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi. Ada juga yang belajar ke sana dari ulama-ulama besar. Tuan Arsyad Talib Lubis mendirikan kemudian organisasi Al-Wasliyah pada tahun 1930 Masehi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita ini jauh jaraknya dari Nabi, tapi hebatnya kita dekat dengan Al-Quran sebagaimana orang yang tinggal di Madinah dekat dengan Al-Quran. Itu yang mantap ya kan Pak? Qurannya sama enggak? Sama? Al-Fatihahnya sama Pak?
Oh sama. Al-Baqarahnya? Oh sama. Sama. Maka berarti Ustaz kalau kita didekatkan dengan Quran, maka saat itu apa yang terjadi? Allah dekat dengan kita. Seolah-olah pada satu Al-Quran itu sedang berbicara dengan kita, Pak. Makanya kalau baca Quran itu kan seakan-akan kita berbicara nih, Pak. Gitu dibaca. Misalnya nih, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini seakan-akan Pak kita sedang diceritakan satu kisah yang kisahnya istimewa. Ada perempuan yang gak sibuk mikirin dunia, ada perempuan yang gak protes mikirin baju baru, ada perempuan yang gak protes mikirin makanan enak atau gak enak, ada perempuan yang tidak bertumpu pada suaminya, tapi saat hamil dia bertumpu mutlak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perempuan yang tidak punya cita-cita besar terhadap anaknya untuk urusan dunia, tapi punya cita-cita besar terhadap anaknya untuk urusan akhirat. Diceritakan pada kita, maka ketika kita baca seolah-olah ini kita sedang mengalami Pak cerita itu ada di depan mata, dan itulah keistimewaan Al-Quran yang dekat dengan kita. Maka kita didekatkan dengan Quran. Kalau didekatkan dengan Quran hidup bahagia Pak Ustaz? Iya. Kenapa bahagia? Membacanya dapat pahala. Saya tanya, membaca Quran dapat pahala? Dapat? Nah, satu huruf berapa? 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Coba kalau kita baca, coba rame-rame baca tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Coba saya tanya Bapak Ibu, udah berapa pahala tadi dari itu? Enggak sempat dihitung Pak ya. Maka orang yang rajin baca Quran itu, dia menumpuk pahala. Dia pun enggak sadar pahalanya itu ternyata banyak hanya gara-gara baca Quran. Maka ulama itu begitu suka dia membaca Quran, dan orang-orang soleh itu mulutnya tak berhenti membaca Quran. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran yang dibaca pahala akhiratnya luar biasa. Itu padahal durasinya kalau kita lihat Pak, kalau kita nyanyi satu lagu itu hampir 5 menit. Karena di Medan ini kan aku termasuk ustadz yang pandai nyanyi ya kan Pak. Ya misalnya nih contohnya, gitulah ada orang nyanyi, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, दिल तेरा रहेंगे हम kabi khusi kabi kham. Itu sama durasinya sama tabbat siada tadi Pak. Tapi kutanya, mana yang dapat pahala, nyanyiin dia tadi atau baca Quran tadi? Itu bedanya Pak. Didekatkan dengan Quran, membacanya dapat pahala. Ustadz, selain dapat pahala, kita dapat apa Ustadz? Siapa yang membaca Quran, Al-Quran itu akan jadi obat Pak bagi dirinya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ternyata Quran ini diturunkan sebagai obat Pak. Hati kita ini banyak penyakitnya. Betul apa enggak? Hati ini berpenyakit. Kalau tak diobati penyakitnya, penyakitnya makin bertambah. Salah satu cara mengobati hati yang berpenyakit, rajin-rajin baca Quran. Orang kalau rajin baca Quran, hatinya mulai terobati. Pak Ustadz, apa buktinya hati kita berpenyakit? Apa contohnya hati kita berpenyakit? Yang pertama, orang yang hatinya berpenyakit sulit menerima nasihat. Jadi kalau ada ceramah-ceramah gini, dia nggak mau datang, Pak.
Kenapa? Alah, tak apa-apa pun cerita mati aja Ustadz itu katanya. Padahal ini nasihat. Ada gitu Pak? Ada? Sulit dia menerima nasihat. Itu tanda hatinya berpenyakit. Apalagi tanda hati berpenyakit. Orang yang hatinya berpenyakit itu Pak. Maka kemudian SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang. Ada nggak orang kayak gitu? Kalau nengok tetangganya beli kompor, dia yang panas. Ada gitu ya? Tetangga beli kipas angin, dia yang masuk angin. Kenapa? Beli kipas angin. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga yang beli mobil baru, dia pun naik mobil tapi ambulan stroke. Gara-gara nengok orang beli mobil, kan lucu. Penyakit hati itu. Merasa nikmat Allah yang diberikan kepadanya kurang dan merasa nikmat Allah yang diberikan pada orang lain lebih, itu penyakit hati. Jadi kalau seandainya nikmat orang aja yang ditengok-tengoknya Pak, nikmat dia tidak disyukurinya, itu hatinya berpenyakit itu. Contohnya, nikmat itu kan beda-beda. Suami awak dengan suami orang nggak mungkin sama, ya kan Pak? Pasti beda. Ustadz, tapi kayaknya ku tengok suami ibu itu ganteng kali Ustadz. Padahal ibu itu tengoklah jelek, biasa aja. Aku yang cantik kayak gini kok dapatnya zong ya Ustadz ya. Udahlah pendek, pesek, pendek, ya kan Pak. Itu macam mana Ustadz? Syukuri kalau ndak hati berpenyakit. Makanya nanti kalau penyakit hati itu dibiarkan, jadi masalah. Nanti tengok suami orang, terbayang-bayang, wih. Tengok suami awak, kayak nungkar nangkir muka awak ini, ya gitu. Padahal orang yang nggak berpenyakit hatinya, Pak, dia bangga, bahagia tentang apa yang Allah kasih kepadanya. Allah kasih dia suami yang jelek, dia bangga, bahagia. Dia je orang, dia nggak masalah. Wak kan cantik, kok suami wak jelek? Buat apa tampan kalau makan hati? Lama-lama mati bunuh diri, biar jelek asal sayang sampai mati. Biar miskin tapi kaya hati, biar jelek asal sayang, biar miskin kaya hati. Jerejeng. Nah inilah Pak, kalau ngundang Ustadz bisa nyanyi kayak gini kejadian. Ya, dia akan bang, Ustadz aku punya anak Ustadz 2 cuman Ustadz, tapi anak kawanku 12. Sedih aku Ustadz. Kenapa harus sedih? Mungkin 2 ini yang lebih baik Pak. 2 anak hafal Quran 22, diselamatkannya 20 orang dari neraka. Kan sedap itu. Minimal mamanya selamat, ayahnya selamat, keren. Daripada 12 anak, 12-nya suka main togel. Asal jumpa orang nanya, kau mimpi apa kau semalam? Aku mimpi ular 32 berarti 32. Kau mimpi apa? Kau orang gila berarti 87. Macam mana itu Pak? Ustadz kau apa ere-ere? Dulu sebelum baca Quran ere-ere yang ku baca. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata ketika hati kita berpenyakit, dengan baca Quran sembuh penyakit hati itu Pak. Apalagi memahami Quran. Ini masih level membaca ya. Membaca diobatinya penyakit. Paham? Makin ngeri lagi Pak. Gitu dia baca. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Gitu dia baca kisah ini. Oh luar biasa. Abu Lahab di masa Nabi kan orang kaya. Orang terpandang. Duitnya banyak, istrinya cantik, tapi dia masuk di ayat ini ceritanya beda. Gitu dibukanya Pak ayat ini, dibacanya tafsirnya. Oh dia pernah bilang Muhammad itu celaka itu. Dilemparnya Nabi pakai batu kecil. Celaka kau Muhammad, celaka. Berapa kali dia ucapkan Muhammad celaka. Tapi Allah kemudian memponis dia yang celaka. Betul Pak? Apa yang diambil dari pelajaran ini? Ternyata cemoohan orang, ucapan orang tidak usah menggores hati kita. Tapi kalau Allah yang memponis, binasalah kita dunia dan akhirat. Orang kalau bilang kita jelek, senyumnya aja. Jelek kali ku tengok kakak sekarang. Alhamdulillah.
Jelek di dalam hati, jelek kan di mata kau. Yang penting tidak di hadapan Allah. Itu keren, Pak. Ku tengok bapak sekarang makin gemuk ya Pak ya. Udah gemuk sakit-sakitan ya enggak apa-apa. Sakit-sakitan kan bergugur dosaku. Betul enggak Pak? Orang sakit itu kan yang diambil Allah dari dia keceriaan di wajahnya. Diambil Allah dari dia dosa-dosanya. Kan begitu? Diambil Allah dari dia nikmat rasa. Dia mau makan udah enggak enak makan. Ini diambil Allah ini. Ada 4 yang diambil. Tapi kemudian ketika dia sembuh pada saat itu. Ada 1 yang enggak dikembalikan, 3 dikembalikan, keceriaan dikembalikan, nikmat rasa dikembalikan. Tapi yang enggak balik dosanya. Aku bersyukur ketika aku sakit. Kenapa? Allah ambil dosaku. Ketika aku sembuh, dosa tak dikembalikan Allah lagi kepadaku. Begitu, Pak. Betul apa tidak? Karena dia paham tabbat siada abilah habib wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang selama ini bangga dengan hartanya enggak usah bangga. Di Quran ada kisahnya. Abu Lahab enggak bisa ditolong hartanya yang banyak itu. Kenapa? Karena ketika dia jauh dari Allah, hartanya tak bermanfaat. Betul apa enggak, Pak? Ada orang pada saat itu mobilnya Pak cantik, Pak. Dia bangga. Ada orang pada saat itu rumahnya besar, dia bangga. Padahal hakikatnya, rumahnya, mobilnya, hartanya. Kalau dia mati, cuman jadi harta warisan. Orang kalau mati itu Pak, hartanya jadi harta warisan. Wasiatnya pun batal kalau melebihi 1/3 dari harta warisan. Gitu dia pada saat itu meninggal. Sebelum meninggal dia bilang, nah karena aku udah sadar rupanya harta nggak dibawa mati, maka semua harta-harta bapak kau sumbangkan untuk pembangunan masjid ya nak ya. Semua jangan kau sisakan sikit pun ya nak ya. Ini bisa dibatalkan karena semua Pak. Padahal wasiat cuman 1/3 paling banyak. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika orang mati, harta pun tak bisa menolongnya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ternyata yang dibahas Allah, Abu Lahab udah celaka, harta tak menolongnya, istrinya pun tak bisa berbuat apa-apa untuknya. Malah dia menyulut api kayu bakar untuk membakar suaminya. Maka pasangan hidup yang selama ini kita cintai belum tentu bisa menolong kita. Maka persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ustadz, saya punya suami ganteng Ustadz. Saya kalau nanti meninggal Ustadz udah janji sama dia sehidup semati Ustadz. Jadi kalau nanti saya meninggal Ustadz, dia katanya asik mendoakan saya aja Ustadz. Jangan percaya Bu. Jangan percaya, udah banyak kasusnya itu. Coba saya tanya dulu, kalau seandainya ada ibu-ibu yang bapak-bapak yang meninggal, suami meninggal, ibu itu posisinya di mana waktu orang lagi nangis-nangis itu? Di luar rumah atau di dalam dekat jenazah? Di dalam. Masalah ada orang nangis, peluk, itu jenazahnya di depan dia. Tapi ku tanya dulu, kalaulah seandainya ibu itu yang meninggal, bapak itu di dalam atau di luar? Nah, aku nggak memprovokasi Pak ya. Ini ku baca, oke gini rupanya ceritanya. Oh rupanya sesudah ku pahami, jangan seuzon dulu. Rupanya ibu tuh di sini karena memang luar biasa sayangnya sama suami. Suaminya di luar pun sayang sama istrinya Pak. Cuman mau nyambut orang yang takziah ya sambil nengok-nengok kan Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pasangan tidak bisa nanti menolong kita kecuali yang sama-sama dekat dengan Allah. Maka ketika kita didekatkan dengan Quran Pak, jangan sampai kita jauh dari Quran ketika Ramadan sudah pergi berlalu. Dekatlah dengan Quran, jadikan Quran sebagai bacaan, jadikan Quran sebagai amalan, jadikan Quran sebagai pemahaman, dan jadikan Quran sebagai keyakinan. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Saya rasa udah terang Pak, karena aku pas kali nengok jendela. Oh terang udah, jadi kita tutup pengajian ini walaupun masih jam segitu tapi udah terang Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya belajar kita dari Ramadan tahun lalu atau Ramadan yang kemarin berlalu, ada hikmah yang harus kita bawa. Pertama, istiqomah dalam ibadah. Yang kedua, jadilah orang yang selalu sabar, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah.
mampu memaafkan kesalahan manusia. Apalagi jadilah kita orang yang selalu dekat dengan Quran. Karena siapapun yang dekat dengan Al-Quran, hidup dan matinya insya Allah bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.